fenomena yang terjadi pada teman-teman jabatan fungsional nih Pak, kira-kira Bapak akan memfasilitasi mereka itu supaya mereka paham banget gitu Pak ya, apa sih yang harus gue lakukan gitu ya teman-teman ya. Apa kabar? Siang Pak Yayat, Pak Korwi, Mang Marco. Mang Marco Pak. Ini perkenalkan Pak, tim kami dari Korwi dan tim Humas BPSDM Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf Pak sudah menyita waktu Bapak di dalam kesibukannya untuk sharing kepada kami Pak tentang apa itu seputar Korfu di Jawa Barat. Begitu Pak. Jadi langsung saja Pak Kaban. Menurut Pak Kaban, bagaimana sih kondisi kompetensi ASN di Jawa Barat itu, Pak? Ya, kalau yang terlihat secara random ya, pasti orang akan melihat ASN atau sumber daya ASN di Jawa Barat ini kompetensinya sudah cukup baik, terutama kalau dibandingkan dengan banyak provinsi yang lain. Terutama juga kalau seandainya dilihat dari entity Provinsi Jawa Barat berbanding kabupatennya lah gitu ya. Tapi kalau kita melihat kepada keseluruhan kompetensi ASN se-Jawa Barat, termasuk yang ada di provinsi, dengan ukuran-ukuran yang sudah kita tahu sendiri standar pengukurannya gitu ya, Pak, dalam menilai kompetensi, tentu ini juga masih PR banyak. Satu contoh saja indikasi yang sudah terukur yang khas Jawa Barat adalah di dalam manajemen talenta kita kan sudah menerapkan 9 box dalam menilai setiap individu di betul, Pak. Provinsi Jawa Barat. Iya, betul Pak. Dari box 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 9, yang mana 7, 8, 9 adalah yang terbaik, kemudian 1, 2, 3, 4 adalah mungkin dianggap secara potensi dan kinerjanya kurang baik. Kebanyakan kita ini berkumpulnya di box kelima, artinya di rata-rata air begitu ya? Iya Pak. Di rata-rata air, dan tidak sedikit juga yang ada di box 3, 4, bahkan 2 dan 1 gitu. Artinya apa ya, kondisinya masih perlu kita harus banyak strategi dalam rangka meningkatkan kompetensi tadi. Jadi masih rata-rata air. Meskipun secara nasional mungkin berbanding provinsi lain kita pasti jauh lebih baik lah ya. Baik, Pak. Tapi ya tadi itu kita harus dari sisi kualitas maupun dari sisi tata kelola kompetensinya. Betul, Pak. Pak, kira-kira Bapak dalam mengemban sebagai kepala BPSDM ini Jawa Barat ya Pak ya. Kira-kira Bapak punya obsesi nggak Pak untuk mencapai apa yang pimpinan kita kehendaki itu Pak? Ya, obsesi saya adalah obsesi organisasi, dan obsesi organisasi itu pasti harus melihat ke RPJM, Mang. Jadi ke RPJM-nya sudah mengamanatkan ASN juara 2024. Betul, nah, Pak, di masa akhirnya Pak Gubernur. Itu jadi pegangan kita. Itulah yang mendasari obsesi kami di 3 pilar SDM ini, BKD, BPSDM, dan Biro Organisasi. Baik sisi organisasi, baik dari sisi pengelolaan administrasi kepegawaian, maupun dari pengembangan kompetensinya. Obsesinya adalah paling tidak nih, ASN juara ini bisa tercermin dengan adanya peningkatan peningkatan kompetensi ASN Jawa Barat dan kota kabupaten di Jawa Barat secara signifikan. Bagaimana signifikannya? Paling tidak tadi berkumpulnya jangan di 5 atau di 6 gitu tahun 2024. Betul. Sebagian besar ASN Jawa Barat itu sudah di 6, di kotak nomor 6. Sudah di 6 Pak ya sekarang? Enggak, sekarang kan di 5. Masih di 5. Obsesinya kalau bisa 2024 udah di 6 semua berkumpulnya. Nah, itu kan perlu strategi-strategi untuk meningkatkan potensi, meningkatkan kinerja gitu ya dari setiap ASN. Dari obsesi itu kira-kira kaitan dengan Korfu di rencananya Bapak apa Pak dengan dikaitkan dengan Korfu di Jawa Barat ini? Ya, itu dia. Jadi justru jadi ini sudah, kalau kata anak sekarang mah udah bener gitu ya jalannya gitu ya. Udah bener jalannya dengan adanya Korfu yang dicanangkan oleh Jawa Barat, Korfu Jabar 2 tahun yang lalu begitu. Dengan Korfu ini kan prinsipnya adalah bahwa pengembangan kompetensi ini melibatkan semua. Yang pertama itu. Yang kedua, pengembangan kompetensi ini berdasarkan kebutuhan dan tempat bekerja begitu, dan terintegrasi. Nah,
dengan adanya konsep korpus seperti ini, tentu ini kaitannya dengan tadi obsesi tadi. Betul, Pak. Bisa mempercepat Ya, Pak. obsesi tadi terwujud agar si berkumpulnya ASN Jawa Barat di 5 menjadi minimal 6 gitu ya, teh, Pak, ya. bergeser menjadi 6, 7 bahkan mungkin bisa 8 sebagian begitu. Itu bisa dicapai kalau seandainya korpu dilaksanakan dengan baik begitu, Pak. Amin. Pak Korwi. Oke, Pak, keren banget Pak penjelasan dari Bapak. Selanjutnya, nih rekan-rekan ASN khususnya Jawa Barat ya, pasti ingin mengetahui deh, kira-kira Bapak dalam waktu dekat ini punya ide nggak Pak? Strategi Bapak di dalam mengembangkan kompetensi ASN di Jawa Barat ini. Ini soalnya rekan-rekan semua ASN di Jawa Barat pasti ingin tahu Pak, kira-kira ide Bapak itu apa nih Pak? Gimana tuh untuk mengembangkan kompetensi ASN di Jawa Barat itu? Menurut Bapak gimana Pak? Kalau bicara ide berarti inovasi ya. Karena ide, setuju Pak. Ide-ide yang sudah umum saya kira banyak lah di mana-mana, kita tinggal comot ya. Banyak kita bisa contoh dari daerah lain yang sudah melaksanakan gitu, atau dari pemerintah pusat yang sudah melaksanakan, termasuk Korpu juga kan, itu kan inovasi yang sudah dilaksanakan di pemerintah pusat ya, di beberapa lembaga dan juga di BUMN. Itu kan kita adopt dengan gaya Jawa Barat untuk menjadi salah satu inovasi. Inovasi yang lain dalam meningkatkan kompetensi adalah selain tadi melalui Korpu kita harus ide yang sudah terlaksana saja, meskipun ini belum sempurna. Kemarin Musrenbangkom itu kan ide dalam rangka membangun mindset yang sama kepada semua organisasi perangkat daerah yang ada di Jawa Barat, bahwa pengembangan kompetensi dan pengembangan SDM itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab BPSDM, BKD atau organisasi. Siapa itu Pak? Tapi semua kepala OPD harus bertanggung jawab. Paling tidak mereka itu paham apa yang dibutuhkan. Jadi bukan di BPSDM ya Pak ya? Bukan hanya di BPSDM. BPSDM hanya fasilitator, hanya lokomotifnya lah gitu ya, lokomotifnya. Tentu bersama Pak Sekda sebagai top manajer di birokrasi pemerintah provinsi kan. Betul Pak. Tetapi kepala OPD ini harus paham bagaimana strategi dalam pengembangan SDM-nya di OPD masing-masing. Nanti ketemu dengan top down yang sudah direncanakan oleh organisasi, direncanakan oleh BPSDM, direncanakan oleh BKD. Ketemulah di Musrenbangkom, dimusyawarahkan, dideskan. Jadi ada bottom up dari mereka, kemudian ada ini berdasarkan kebutuhan menurut potret dari lapangan dari mereka, ketemu dengan apa yang ada dalam dokumen perencanaan, apa yang sudah dipetakan oleh organisasi, apa yang sudah dianalisa oleh BPSDM dan BKD. Di situ ketemu. Nah itu idenya itu adalah Musrenbangkom. Itu merupakan ide. Itu sudah dilakukan ya Pak? Sudah dilakukan, tapi saya masih belum puas sebetulnya. Kenapa? Karena kemarin berkaitan dengan adanya perubahan PPKM meningkat lagi, jadi kita nggak sempat bertemu muka langsung dengan para minimal bupati, sekda, kepala BKPSDM kota kabupaten, dengan kepala OPD juga kan terbatas kemarin yang hadir, banyaknya virtual. Antusias dari alhamdulillah karena kan kita mengumpulkan informasi dan data itu jauh sebelum Musrenbangkom. Nah itu kan disebar tuh kuesioner secara online. Nah mereka antusias. Dari antusiasme itu kelihatan usulan-usulannya. Tapi secara kualitas masih kita harus tingkatkan usulan. Karena masih bisnis as usual juga masih banyak yang berfokus kepada manajerial. Untuk yang pengembangan teknis umum dan substantif yang berkaitan dengan sosiokultural itu masih jarang yang mengusulkan begitu. Padahal yang kita ingin menyasar ke sana, apa sih kebutuhan dari OPD dan juga dari kota kabupaten berkaitan dengan teknis substantif dan umum sesuai dengan kekhasan masing-masing, sesuai dengan tujuan prioritas program di kabupaten kota masing-masing, sesuai juga dengan misalnya prioritas programnya Jawa Barat yang ada di lokasi kabupaten itu, misalnya misalnya Rebana untuk yang di CU Majakuning, kemudian Jabar Selatan apa misalnya pariwisata, kompetensi apa yang dibutuhkan untuk mengembangkan pariwisata, atau di Bodebek misalnya dengan karakternya yang khusus, atau di
dari Bandung Raya. Nah, yang kita harapkan itu mewarnai Musrenbangkem tuh usulannya itu. Dan itu masih belum terlihat secara kental karena masih. Tapi sudah ada Pak. Sudah ada. Kita juga ada waktu Des menyempurnakan, belum terlihat kental. Masih ya kebanyakan masih ada yang mengusulkan manajerial lah gitu ya. Padahal kan manajerial tinggal ngitung matematik saja kan. Betul Pak. Kebutuhannya berapa orang, dan kemudian kapan akan dilaksanakan dan lain sebagainya. Nah, yang perlu exercise Des dan juga diskusi itu kan yang tadi teknis kompetensi yang kadang-kadang kita sebagai yang ada di provinsi atau bahkan pusat kita hanya tahu bahwa wah di daerah sana itu butuh ini, tapi belum tentu sudah sesuai dengan kebutuhan daerahnya kan. Bagaimana daerah sesungguhnya memotret dirinya sendiri berkaitan dengan pengembangan kompetensinya itu ya Pak ya, ASN-nya. Nah, kita pengen menyambungkan itu melalui Musrenbangkem. Saya kira ini ide holding ya. Nanti ada sub-sub idenya lagi yang akan dilaksanakan untuk dalam rangka pengembangan kompetensi. Kalau untuk Jawa Barat sendiri, pengembangan kompetensi yang harus kita lakukan tadi selain korpu kita kepala OPD-nya harus mampu memotret kebutuhannya sendiri adalah kita harus memperbanyak komunikasi dan koordinasi dengan stakeholders di pentahelix kita berkaitan dengan SDM. Betul Pak, betul. Karena saya kira begini, tone from the top-nya dari kebijakan pemerintah pusat sudah jelas bahwa pengembangan SDM menjadi kunci dan menjadi prioritas dari Pak Jokowi. Kemudian Pak Gubernur juga sudah jelas di dalam RPJM. Tapi apakah sudah sejalan dengan katakanlah misalnya keberpihakan kita mengenai program dan anggarannya, betul, gitu ya? Betul. Apakah kita sudah ke arah sana atau kita masih penataan suprastrukturnya begitu ya? Padahal kan kita juga ini berkejar-kejaran nih dengan meningkatkan kapasitas kompetensi dari ASN. Selain kita juga tata kelola antar organisasi, kelembagaan dan lain sebagainya begitu ya. Betul Pak. Mengejar sakip, mengejar RB, berkaitan dengan dengan penilaian-penilaian dari pusat. Tapi kita juga harus yang fundamentalnya berkaitan dengan banyaknya perubahan, dinamika, VUCA dan lain sebagainya. Ini kan harus kita kejar nih. ASN lagi kebingungan sekarang. Terlebih adanya penyetaraan fungsional kan. Nah, itu kan harus kita punya strategi bagaimana. Nah, ide-ide yang akan keluar itu berkaitan di lingkup itu. Bagaimana kita menyadarkan dan juga menyambungkan antara situasi yang ada, apa yang sudah dilakukan dengan program kegiatannya yang memang menyasar ke arah sana. Baik Pak, ini teman-teman nih, khususnya para Japung yang ada di Jawa Barat gitu ya, saya mau bertanya nih ke Pak Kaban. Pak, yang saya terima data terakhir itu Pak, itu ada sekitar 300 lebih tuh Pak ya, dari 345 ya Pak, kebijakan dari pemerintah pusat dalam rangka penyederhanaan birokrasi kan adanya perpindahan tuh Pak, istilahnya perpindahan atau apa Pak, dari jabatan struktural penyetaraan ya Pak ya, penyetaraan dari jabatan struktural ke fungsional. Di Jawa Barat itu 300 berapa Pak tadi? Jawa Barat 7.000 total. Provinsi Jawa Barat baru 300 sekian tahap pertama. Nah, kira-kira Bapak di dalam menyikapi fenomena yang terjadi pada teman-teman jabatan fungsional nih Pak, kira-kira Bapak akan memfasilitasi mereka itu supaya mereka paham banget gitu Pak ya, apa sih yang harus gue lakukan gitu ya teman-teman ya, apa sih Pak? Kira-kira Bapak akan memfasilitasi teman-teman saya itu gimana nih Pak menurut Bapak? Ya, ini pada saat kita bicara sekarang pun kita sudah banyak secara parsial ya, kita sudah banyak melakukan pembekalan, sosialisasi, diseminasi kepada ASN Jawa Barat melalui webinar-webinar ya, kan sudah dilakukan oleh bidang-bidang di BPSDM. Dan itu juga antusiasme dari ASN Jawa Barat, bahkan dari luar Jawa Barat juga luar biasa. Dan upaya kita adalah yang pertama kita meyakinkan kepada stakeholders pemangku kepentingan SDM, termasuk yang pemangku kepentingan program dan kegiatan, bahwasanya ada PR besar yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Terutama berkaitan dengan bagaimana memberikan pemahaman, pembekalan kepada para
fungsional hasil penyetaraan ini yang mungkin sebagian besar masih dilingkupi kebingungan. Betul Pak, betul. Terutama betul, kan sekarang sedang disusun. Mudah-mudahan waktu cepat sudah ada Pak. tata kerja yang sedang digodok oleh Biro Organisasi dan teman-teman dan Pak Sekda dan Biro Organisasi mengenai bagaimana nanti tata kerja dalam melaksanakan fungsional, terutama yang hasil penyetaraan ini. Terutama dikaitkan dengan konsep kita yang team of team dan lain sebagainya, itu kan sedang digodok sekarang nih. Mudah-mudahan Jawa Barat cepat, tidak terjadi seperti ada, saya tidak perlu sebutkan organisasinya, ada di beberapa lembaga KL pusat yang udah 2 tahun ada penyetaraan, tidak ada eselon 4 lagi, tapi pekerjaannya masih seperti struktural. Nah itu kan kita khawatir seperti itu ya di Jawa Barat, apalagi kota kabupaten. Nah oleh karenanya mudah-mudahan apa yang sedang disusun oleh Provinsi Jawa Barat melalui Biro Organisasi nanti bisa segera kita adopt, kemudian kita bisa sosialisasikan. Tapi sementara itu paling tidak BPSDM melakukan peningkatan kapasitas pemahaman mengenai jabatan fungsional secara umum, dan juga secara khusus by sektor, karena masing-masing jabatan fungsional ini kan masing-masing beda-beda karakternya. Pembina KL-nya juga di pusat beda-beda. Beda-beda ya Pak ya. Kemudian kesiapan dari pembina KL juga beda-beda. Penyikapan mereka terhadap keinginan kita provinsi untuk berinisiatif, katakanlah melaksanakan pembekalan juga beda-beda responnya. Ada yang positif, ada yang mungkin mereka tidak mau begitu. Ada yang kita ada yang sangat menyambut baik, ada yang tidak begitu ya, karena mereka belum siap. Nah ini perbedaan ini kan harus kita kelola. Harus ada yang menjadi apa ya istilahnya, memetakan setiap jabatan fungsional masing-masing ini, karakternya bagaimana, hubungan dengan KL pusatnya bagaimana, kondisi KL pusatnya seperti apa, apa yang dibutuhkannya dan lain sebagainya kan beda-beda. Nah paling tidak itu yang kita BPSDM lakukan. Kemudian kita akan sosialisasikan kepada teman-teman ASS Jawa Barat bahwa kondisi Jafung Anda, misalnya katakanlah Jafung di bidang kesehatan, kalau bidang kesehatan dan pendidikan saya kira sudah lebih established lah ya. Misalnya di kehutanan gitu kan. Kondisi Jafung di bidang kehutanan itu ada Jafung A, B, C, D. Ini kondisinya seperti ini, KL-nya belum siap dan lain sebagainya. Mereka harus diinformasikan itu. Jadi kita nanti akan kerjasama dengan OPD, OPD-nya ya, OPD kehutanan misalnya, untuk menyampaikan itu kepada ASN yang sekarang mungkin sedang menunggu-nunggu. Betul Pak. Gitu. Jadi paling tidak sambil menunggu apa yang sedang digodok oleh Biro Organisasi, kita bisa lakukan itu agar tidak ada kebingungan yang berkelanjutan lah ya. Paling tidak sekarang saya mau ngapain dulu sambil menunggu sesuatu yang pasti. Benar Pak.